Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihi. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Sudah lama gak besuo, Aki banyak menyampaikan hasil-hasil wawancara, pernyataan-pernyataan para pejabat yang Aki kunjungi. Sekarang Aki langsung lagi berbicara tentang beberapa kegiatan, pandangan, dan wawasan kita. Kali ini kembali kita bercerita tentang kependudukan di dunia melalui negara-negara yang kita pelajari. Itu insya Allah Aki juga besok akan berangkat kembali ke Semarang. Diminta atau disuruh Pak Made bareng-bareng katanya ke sana supaya melihat bagaimana perkembangan program di negara di luar Jawa Barat. Jadi Aki supaya tidak ya kupar gitulah, kurang pergaulan. Hari ini Aki akan bercerita tentang negara Iran. Iran yang berada di Jazirah Arab ini berdekatan dengan Saudi Arabia. Mereka adalah negara yang pertama dan utama diberikan ajaran Islam oleh orang-orang Arab, oleh Saudi Arabia. Ya karena itu ya, di situ ada dua pertahanan berat, yaitu pertahanan budaya yang ingin mempertahankan tradisionalnya mereka, tapi juga ajaran Islam masuk ke sana. Di situ terjadinya perselisihan atau perbedaan yang cukup panjang. Mengenai KB, Iran itu mempunyai sejarah yang aclok-aclokan, timbul tenggelam, turun naik ya. Beda dengan Indonesia yang agak sedikit landai. Makanya kebijakan-kebijakannya pun Iran itu sering berubah-ubah. Karena itu mungkin ini agak panjang. Kenapa Aki akan menjelaskan panjang tentang Iran? Karena Iran itu banyak hubungannya KB-nya dengan kita, dengan Indonesia. Mereka pada umumnya belajar ke kita dan juga memakai konsep-konsep dan buku-buku yang diproduksi oleh kita. Pertama, Aki akan menyampaikan bahwa Iran pada waktu dipimpin oleh Agung Ayatullah Khomeini, ya rajanya di situ, Iran pertumbuhan penduduknya tertinggi di dunia, di atas 3%, atau paling tidak salah satu yang tertinggi di dunia, 3%. Coba kawan-kawan bayangkan, tahun 1968 penduduk Iran itu hanya 27 juta. Berapa? 27 juta. Negara kecil ya. Kemudian pada tahun 88, 20 tahun kemudian dia menjadi 55 juta. Berarti 2 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun. Gile ini. Ya, karena itulah pengaruh-pengaruh itu. Maka Ayatullah Khomeini itu berbangga dengan naiknya penduduk. Yang tadi Aki sebutkan diantaranya adalah penduduk yang mulai diberikan ajaran Islam, dan dua-duanya ini menurut penelitian dari universitas di sana, baik yang tradisional maupun yang ajaran Islam yang pertama ini, maka itu ajarannya sangat sulit menerima kami. Sangat sulit menerima kami. Namun setelah revolusi Islam masuk ke Iran juga bukan tambah mundur atau menerima, bukan.
malah mereka itu menganjurkan punya anak sebanyak-banyaknya. Punya anak sebanyak-banyaknya ini untuk mengembangkan, ya, untuk berkembangnya generasi Islam. Itu Iran. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat semua negara-negara Islam. Yang berikutnya juga Iran. Selain itu ya, itu pertumbuhannya tinggi sekali. Tahun 79 ya, Iran itu hanya 34 juta. Sedangkan tahun 2009 dalam jangka waktu 30 tahun Iran itu 63 juta. Jadi itu 30 tahun. Pertama 20 tahun kan. Tapi setelah berikutnya diperkenalkan segala macam itu 30 tahun. Masih berat. Nah, kenapa Iran ini selalu mempertahankan banyaknya penduduk menurut para pemimpinnya saat itu? Karena dia bersaing dengan Barat. Negara-negara Eropa, pokoknya negara-negara Barat lah gitu. Yang sudah mulai mengurangi jumlah penduduknya. Ya mungkin salah satunya dengan jalan berkabeh. Nah, Iran merasa bahwa kita menang. Itu ya prinsip pimpinan. Orang lain kalah penduduknya, kita meningkatnya tinggi. Jadi kita menang dalam pertambahan penduduk. Namun demikian ternyata sebaliknya. Sejak mulai Iran dipimpin Ayatullah Khomeini itu juga mulai mengalami kehidupan yang bermasalah. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, pertama adalah makanan. Pasti kurang. Kedua, rumah. Yang ketiga, sekolah. Yang keempat, pekerjaan. Itu semuanya menjadi ambruk setelah pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya Iran itu rada rumit juga ya. Rada rumit juga Iran itu. Karena itu kita bisa berpegang pada saat itu. Nah, Iran sebetulnya dia sudah mulai berpikir, berbicara dengan para ulamanya, dengan para pemimpin yang lainnya, terutama akademisi. Ya, karena Iran itu juga termasuk daerah-daerah yang sedikit bermasalah di Jazirah Arab. Ya, memang Laut Merah, Sungai Nil di sana dan lain sebagainya. Tapi terlalu berpikir bahwa ingin bersaing dalam soal penduduk. Ini akan mengingatkan juga kepada para pemimpin Orde Lama di kita yang berpikir adalah pro-natalis. Karena negara besar itu ditentukan oleh jumlah penduduk. Salah satunya begitu pemikirannya. Ternyata sekarang kan tidak begitu. Sama dengan Iran juga. Kaget setelah melihat Barat itu mengarungi penduduk, tingkat kesejahteraannya tinggi, ya, tingkat pendidikan dan lain sebagainya terurus. Itu duniawi. Sedangkan di Islam saat itu masih belum menentukan bagaimana arah, ya, bagaimana arah tentang KB dan kependudukan. Begitu. Hanya saja mulai dengan pemikiran-pemikiran baru setelah ya, Agung Ayatullah Khomeini meninggal dunia. Besok kita uraikan siapa penggantinya, bagaimana kebijakannya, sehingga Iran itu terus-menerus menambah jumlah penduduk dengan TFR tinggi, dengan LPP tinggi, atau bagaimana perkembangannya, dan bagaimana nanti Iran ini belajar ke Indonesia, tapi akhirnya bagaimana hasilnya. Bagus Indonesia atau bagus Iran. Ini yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.